Oke, masih dengan Profesor Kardus, tak berijazah tapi jenius. Membuat senjata nuklir adalah sebuah proses operasi prosedural yang sangat rumit dan tentunya berbiaya sangat mahal. Bagaimana tidak? Karena kalian wajib menyediakan bahan inti superfisil seperti uranium 235 dan plutonium 239 dengan konsentrasi super tinggi di atas 93%, di mana untuk mendapatkan inti superfisil tersebut ketersediaan infrastruktur penunjang wajib hukumnya seperti fasilitas reaktor pembibitan canggih untuk memproduksi plutonium 239. Dalam reaktor tersebut, uranium 238 nantinya akan diiradiasi dengan neutron atau dibombardir oleh neutron. Karena melalui iradiasi atau penyinaran itulah proses nukleosintesis terjadi, di mana nuklida uranium 238 akan ditembak dengan neutron secara terus-menerus dan sangat lama sampai merubah struktur partikel nuklidanya hingga tereduksi plutonium 239. Asal Anda tahu, proyek senjata nuklir Amerika Serikat yakni proyek Manhattan mendapatkan bahan plutonium fisil 239 dari situs pembibitan Hanford. Situs ini merupakan kompleks reaktor pembibitan plutonium skala besar pertama di dunia, di mana reaktor pembibitan situs Hanford berkapasitas hingga 400 MW dan itu sangat super besar. Sebagai perbandingan, reaktor pembibitan biasa dengan daya 10 MW diketahui mampu menghasilkan plutonium 239 rata-rata sebesar 2 kg per tahun, yang artinya dalam reaktor 10 MW proses iradiasi bahan uranium dengan neutron akan dilakukan secara terus-menerus selama 1 tahun hanya untuk menghasilkan plutonium 2 kg. Sedangkan situs Hanford berkapasitas 40 kali lipat lebih besar, yang artinya situs Hanford berdaya 400 MW mampu menghasilkan 80 kg plutonium dalam 1 tahun. Meski saat ini situs tersebut telah dinonaktifkan, diketahui situs Hanford telah berkontribusi menyediakan bahan inti plutonium untuk 30.000 hulu ledak nuklir Amerika Serikat. Ya, dan kali ini Profesor Kardus akan mengulas tentang bahan inti plutonium tingkat senjata. Tapi sebelum Profesor Kardus mengulasnya, jangan lupa like dan subscribe di channel Profesor Kardus, tak berijazah tapi jenius, untuk mendapatkan informasi dan notifikasi-notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Seperti yang Profesor Kardus jelaskan sebelumnya, untuk merakit senjata nuklir kita harus memiliki bahan fisil yang diperkaya sangat tinggi di atas 93%. Bisa uranium 235, khususnya plutonium 239. Asal Anda tahu, bahan plutonium yang diperoleh dari reaktor pembibitan seperti di Hanford mengandung sekitar 60% plutonium 239, 20% isotop plutonium 240, dan 20%-nya lagi isotop berat plutonium lainnya. Untuk itu, plutonium yang diperoleh dari reaktor pembibitan seperti reaktor air berat, reaktor Magnox, dan lain-lain wajib diperkaya atau dimurnikan lagi untuk meningkatkan kadar plutonium 239-nya hingga 93% ke atas dan menghilangkan atau mengurangi kadar isotop lainnya seperti plutonium 240 dan isotop-isotop berat plutonium lainnya. Iya, asal Anda tahu, saat pertama kali bahan plutonium dikeluarkan dari reaktor pembibitan, bahan plutonium tersebut masih tercampur dengan uranium dan aktinida minor lain. Mereka menempel jadi satu dalam bahan bakar bekas. Untuk itu harus dilakukan proses Purex atau plutonium uranium reduction extraction, di mana metode Purex ini akan memijah dan memilah berbagai isotop seperti uranium, plutonium, dan isotop berat lainnya melalui proses pelarutan menggunakan bahan kimia yang cukup panjang. Yang pertama adalah melarutkan bahan bakar nuklir bekas dalam asam nitrat, di mana palet-palet bahan bakar bekas akan dipotong-potong dan kemudian dimasukkan ke tangki asam nitrat mendidih dengan perbandingan 40 kg bahan bakar bekas reaktor pembibitan yang dimasukkan ke dalam 600 liter air. Setelah itu ditambahkan campuran minyak tanah dan tributil fosfat
Di sini plutonium dan uranium akan terpisah dengan berbagai isotop berat lainnya seperti amerisium, curium, dan lain-lain. Kemudian giliran plutonium dan uranium yang wajib dipisahkan. Pemisahan plutonium dan uranium dilakukan dengan zat reduksi untuk mengubah plutonium menjadi keadaan oksidasi, dan prosesnya cukup panjang dengan memanfaatkan zat reduksi seperti hidroksilamin, besi sulfat, dan hidrazin. Setelah uranium dan plutonium terpisah, nantinya uranium bisa diolah lagi menjadi bahan bakar, dan plutonium masih harus diperkaya lagi untuk meningkatkan grade ke tingkat senjata, yakni wajib memiliki konsentrasi plutonium 239 lebih dari 93%. Pemurnian plutonium umumnya menggunakan laser enrichment atau umum disebut dengan silex. Jika umumnya uranium 235 diperkaya dengan menggunakan mesin sentrifugal, plutonium menggunakan metode silex atau pemisahan isotop menggunakan eksitasi laser. Untuk pemisahan isotop menggunakan laser seperti silex, sebenarnya akses prosedur pemrosesannya masih sangat dirahasiakan. Jadi Profesor Kardus sangat sulit untuk mendapatkan referensi untuk menjelaskannya kepada teman-teman, karena teknologi ini tergolong baru dan bersifat rahasia. Jadi intinya, nanti laser akan memisah isotop plutonium 239 dengan isotop plutonium lainnya seperti plutonium 240, plutonium 238, dan lain-lain. Hal ini dilakukan karena jika kandungan isotop plutonium selain 239 memiliki konsentrasi tinggi seperti plutonium 240, plutonium 240 diketahui dapat menghasilkan ledakan nuklir prematur. Karena plutonium 240 akan menghasilkan fisi spontan sebelum inti benar-benar terkompresi, yang akan menghasilkan ledakan yang kurang maksimal atau biasa disebut dengan penggembosan senjata nuklir. Ya, dan demikian adalah informasi singkat dari Profesor Kardus tentang tahapan rumit untuk membuat inti fisil tingkat senjata, yang faktanya kalian wajib memiliki berbagai infrastruktur penunjang yang berbiaya super mahal hanya untuk mendapatkan dan menghasilkan beberapa kilogram inti iblis. Profesor Kardus dari situs pembibitan plutonium Hanford mengabarkan.